Pagi itu, Siska berdiri di jendela ruang kerjanya, memandang gedung-gedung tinggi yang menjulang di pusat kota. Udara pagi yang segar seakan memberi energi baru setelah semalaman ia terjaga, merencanakan langkah-langkah besar untuk perusahaan yang kini ia pimpin. Kehidupan yang ia bangun dari titik nol, penuh dengan kerja keras dan pengorbanan. Setiap hari, setiap keputusan yang ia buat bukan hanya tentang angka dan strategi, tetapi tentang pembuktian diri, bahwa ia bisa, bahkan tanpa bantuan siapapun, terutama tanpa Ardi. Ardi. Nama itu muncul begitu saja, mengisi ruang kosong di pikirannya. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia mendengar kabar tentang pria itu. Sosok yang dulu begitu dekat dengan dirinya, kini terasa begitu asing. Namun, kenangan buruk itu, yang berhubungan dengan kegagalan hubungan mereka, masih menyakitkan. Perpisahan mereka bukan hanya karena masalah ekonomi yang menghimpit, tetapi juga karena kebodohan dan ketidakpedulian Ardi terhadap dirinya. Ardi, dengan ambisinya yang tak terkendali, tak pernah menganggap Siska sebagai mitra, apalagi sebagai istri yang seharusnya dihargai. Siska menarik napas panjang, mencoba menepis kenangan itu, tetapi tidak bisa. Perpisahan mereka yang menyakitkan, diwarnai dengan kebohongan, pengkhianatan, dan kebodohan, tak bisa begitu saja hilang dari pikirannya. Ardi menganggapnya sebagai bagian dari masalah yang menghambat karirnya, bukan sebagai seorang wanita yang berjuang keras, bahkan lebih keras darinya, untuk membangun masa depan. Saat itu, di meja makan yang dulu mereka gunakan bersama, Ardi berdiri dengan wajah keras, mata penuh kemarahan. "Siska, kamu cuma penghalang. Aku nggak butuh kamu untuk maju. Kamu terlalu lemah," katanya dengan nada meremehkan. Saat itu, Siska merasa dunia seolah runtuh. Betapa sakitnya mendengar kata-kata itu keluar dari mulut orang yang dulu ia cintai. Namun, kata-kata itu justru menjadi titik balik. Saat itu juga, Siska tahu bahwa ia harus pergi, untuk dirinya sendiri. Ia tak bisa lagi terus berada di samping seorang pria yang tidak menganggapnya berarti. Siska tersadar dari lamunannya ketika suara pintu ruang kerjanya diketuk. "Maaf, Bu Siska. Ini dokumen yang Anda minta untuk ditandatangani." Suara sekretarisnya terdengar sopan, membawa Siska kembali ke dunia nyata. Ia mengangguk, menerima berkas yang diberikan, namun pikirannya kembali melayang pada masa lalu. Seperti roda yang berputar, hidupnya akhirnya membawa mereka kembali ke jalur yang berbeda. Siska tahu bahwa dunia ini penuh dengan kejutan. Salah satunya adalah kenyataan bahwa ia kini berdiri di puncak kesuksesan, sementara Ardi, mantan suaminya, masih terjerat dalam kegagalan. Hari itu, Siska menerima laporan penting mengenai posisi baru yang tersedia di perusahaan. Ada sebuah jabatan untuk seorang manajer proyek yang membutuhkan keahlian khusus. Tanpa menyadari siapa yang akan melamar, Siska memeriksa daftar kandidat yang masuk. Di antara nama-nama yang cukup banyak, ada satu nama yang membuatnya terkejut. Ardi. Ardi. Siska merasa seluruh tubuhnya kaku. Beberapa detik berlalu sebelum ia bisa menarik napas dan menenangkan diri. Ardi, mantan suaminya, kini akan menjadi salah satu pegawainya? Bagaimana bisa? Apakah ini takdir atau kebetulan belaka? Apakah mungkin, setelah semua yang terjadi, Ardi kembali untuk bekerja di bawah kendalinya? Tanpa pikir panjang, Siska memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia meminta asistennya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Ardi, seperti latar belakangnya, mengapa ia melamar, dan apa alasan di balik keputusan tersebut. Siska merasa ada sesuatu yang aneh dengan situasi ini, dan ia ingin mengetahui lebih banyak. Malamnya, ia duduk di depan laptopnya, membuka dokumen-dokumen yang ada, mencari tahu lebih banyak tentang Ardi. Ia menemukan bahwa Ardi telah kehilangan pekerjaannya beberapa tahun lalu dan kini sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan baru. Siska merasa sedikit lega mengetahui bahwa Ardi masih kesulitan. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam dirinya ada rasa ingin melihat pria itu jatuh lebih dalam lagi. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini bukan sekadar kesempatan biasa. Ini lebih dari itu. Ardi yang dulu begitu arogan dan egois kini datang kembali ke dalam hidupnya, membawa kemungkinan untuk membalas semua luka yang ia tinggalkan.
Ia tahu bahwa Ardi tidak akan pernah tahu bahwa ia adalah bos di perusahaan ini. Tidak ada yang akan memberitahunya, karena Siska memutuskan untuk tetap menyembunyikan identitasnya sebagai CEO perusahaan. Bagaimana kalau aku memberinya pelajaran? Siska bergumam pada dirinya sendiri, tersenyum sinis. Ia tahu bahwa kesempatan ini sangat langka, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Esok harinya, ketika Ardi pertama kali melangkah masuk ke gedung perusahaan yang megah itu, ia tidak tahu bahwa langkahnya menuju kehancuran baru saja dimulai. Siska sudah siap dengan rencananya. Ia akan melihat bagaimana Ardi yang dulu begitu meremehkan dirinya kini akan terjebak dalam tekanan dan ketegangan yang ia buat. Semua yang dilakukan Siska akan direncanakan dengan sempurna. Tidak ada yang boleh gagal. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat akan mengarah pada satu tujuan, pembalasan. Namun, di tengah perasaan penuh dendam itu, Siska menyadari ada satu hal yang tidak bisa ia kendalikan, perasaan dirinya sendiri. Setiap kali ia memikirkan Ardi, entah kenapa ada rasa yang campur aduk. Rasa kebencian yang mendalam, namun juga ada sedikit penyesalan. Kenapa ia dulu tidak bisa melawan lebih keras? Mengapa ia tidak bisa melihat dirinya sendiri seberharga itu saat bersama Ardi? Semua pertanyaan itu membanjiri pikirannya. Namun Siska segera menepisnya. Semua itu sudah terlambat. Kini, ia adalah wanita yang berbeda. Wanita yang tak lagi membutuhkan pengakuan siapapun, termasuk Ardi. Ketika Ardi akhirnya datang ke ruangannya untuk pertama kalinya, Siska menatapnya dengan tajam. Ardi, yang mengenakan jas hitam yang sedikit lusuh, memasuki ruang rapat dengan ekspresi yang canggung. Ia tidak tahu apakah ia harus tersenyum atau menundukkan kepala. Tapi yang pasti, ia merasa ada sesuatu yang salah. Siska yang dulu ia kenal sebagai seorang wanita lemah kini berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Dingin, penuh kekuatan, dan berwibawa. Ardi. Siska menyapa tanpa ekspresi. Suaranya tegas dan dingin. Selamat datang. Saya harap kamu siap untuk pekerjaan baru ini. Ardi terdiam sejenak, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Terima kasih, Bu Siska. Jawabnya, dengan nada yang terpaksa. Siska menatapnya lebih lama, mencoba mencari tahu apa yang ada dalam pikirannya. Namun, di balik mata Ardi yang sedikit ragu itu, ia merasakan ada keraguan yang dalam. Ardi, yang dulu begitu percaya diri dan merasa superior, kini terlihat begitu rapuh. Baiklah, Ardi, mulailah bekerja dengan baik. Jangan kecewakan saya, ujar Siska. Suaranya tegas namun ada kepuasan yang tersembunyi di balik kata-katanya. Siska tahu bahwa ini baru permulaan dari permainan besar yang sedang dimulai. Di hadapannya kini berdiri Ardi, yang tak tahu bahwa ia sedang memasuki jebakan yang sudah disiapkan dengan cermat. Pembalasan ini baru saja dimulai. Siska tersenyum, dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa keadilan akan segera ditegakkan, meskipun dengan cara yang paling menyakitkan. Ardi duduk di kursi kerjanya yang baru, memandang layar komputer yang seakan menertawakannya. Di luar, hiruk-pikuk suara rekan-rekan kerjanya yang sibuk berlalu lalang seolah tidak ada yang tahu betapa hancurnya dunia yang tengah ia rasakan. Ia sudah tahu bahwa mendapat pekerjaan ini adalah berkah besar, tetapi kenyataan bahwa ia harus bekerja di bawah Siska, mantan istrinya, menggerogoti hati dan pikirannya. Sosok yang dulu ia abaikan, yang dianggap lemah dan tak bisa memberikan apa-apa untuknya. Kini, ia berdiri di puncak, lebih berkuasa dari siapapun, termasuk dirinya. Ardi merasa dunia terbalik, dan ia harus menghadapinya dengan segenap kekuatan yang masih ia miliki. Namun, semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin ia merasakan tekanan besar yang datang dari semua sisi. Pekerjaan baru ini sangat menantang, jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Siska bukan hanya seorang bos yang berkuasa, tetapi juga wanita yang cerdas dan penuh perhitungan. Ia tahu bahwa Siska tidak akan memberinya ampun, bahkan mungkin lebih suka melihatnya jatuh dan gagal. Setiap kali Ardi berhadapan dengan Siska di ruang rapat, suasana semakin terasa mencekam. Siska yang dulu ia kenal penuh dengan kelemahan kini berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Dingin, tajam,
dan selalu memiliki rencana untuk setiap langkahnya. Ardi merasa terperangkap dalam jebakan yang sangat licik. Setiap keputusan yang ia buat, setiap tugas yang ia terima, rasanya seperti ujian yang dirancang untuk membuatnya gagal. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia butuh pekerjaan ini, lebih dari apapun. Kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya masih memiliki nilai. Meski begitu, setiap kali ia bertemu dengan Siska, ada rasa cemas yang tak bisa dihindari. Siska tidak hanya sekadar bos, ia adalah mantan istrinya yang sekarang tampak lebih tangguh dan lebih kejam. Pada suatu pagi, Ardi tiba lebih awal dari biasanya di kantor. Ia duduk di meja kerjanya, mengatur dokumen-dokumen yang ada, namun pikirannya tak bisa lepas dari satu hal, Siska. Wajahnya yang dingin, tatapannya yang tajam, dan sikapnya yang begitu mengesankan membuat Ardi merasa sangat kecil. Ia bisa merasakan bahwa Siska mungkin sedang merencanakan sesuatu, dan Ardi tidak tahu apakah ia siap untuk menghadapinya. Sejak pertama kali mereka bertemu kembali, Siska sudah memberi tanda-tanda bahwa ia tidak akan memberi kelonggaran sedikitpun. Bahkan, Siska memberikan Ardi tugas-tugas yang berat, tugas yang membuatnya terperangkap dalam tekanan yang semakin membebani. Semakin hari, semakin banyak kesulitan yang harus ia hadapi. Siska tampaknya sengaja memberi tantangan yang sulit agar ia bisa jatuh. Tetapi, di balik setiap penugasan yang berat, Siska seolah menunggu sebuah momen untuk menilai seberapa jauh Ardi bisa bertahan. Suatu hari, setelah rapat yang tegang dengan tim eksekutif, Siska mengundang Ardi untuk berbicara secara pribadi di kantornya. "Ardi, saya ingin berbicara tentang kinerjamu," ujar Siska dengan suara yang tidak menunjukkan sedikitpun emosi. Suaranya tegas, namun tidak sedikitpun terdengar hangat. Ardi yang duduk di kursi seberang meja, menatapnya dengan waspada. "Apa ada masalah, Bu Siska?" tanya Ardi, berusaha menenangkan diri, meskipun di dalam hatinya ia merasa cemas. Siska memandangnya dalam diam, seakan mengukur setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Kinerja kamu kurang memuaskan, Ardi. Beberapa keputusan yang kamu buat dalam proyek terakhir sangat merugikan perusahaan. Kamu tahu apa artinya itu, kan?" Ardi menelan ludah, berusaha menahan perasaan yang mulai mencekiknya. "Saya minta maaf, Bu. Saya akan memperbaikinya. Saya berjanji, saya akan bekerja lebih keras." Namun, Siska hanya mengangguk, seolah tidak terkesan dengan kata-katanya. "Kamu tahu apa yang paling saya benci, Ardi? Ketika seseorang tidak belajar dari kesalahannya. Saya tidak akan mentolerir ketidaktepatan dalam pekerjaan. Dan jika kamu gagal lagi, saya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang lebih tegas." Ardi merasa sebuah palu besar menghantam jantungnya. "Saya mengerti, Bu," jawabnya. Meskipun ia tahu kata-kata itu takkan cukup untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Siska tersenyum sinis. "Bagus. Pastikan kamu tidak mengecewakan saya lagi." Setelah pertemuan itu, Ardi merasa seperti terjatuh ke dalam lubang yang lebih dalam. Setiap gerak-geriknya, setiap detik yang berlalu, seakan ada mata yang mengawasi, siap untuk menghakimi setiap kesalahan yang ia buat. Siska tahu betul bagaimana membuat Ardi merasa tak berdaya. Dan itu adalah bagian dari rencananya. Untuk membuatnya merasa tidak cukup baik, untuk mengingatkan dirinya bahwa ia adalah seorang pria yang gagal, yang meninggalkan wanita yang kini berdiri lebih tinggi dari dirinya. Namun, meskipun Siska tampak begitu menguasai permainan ini, ada bagian dari dirinya yang mulai merasakan beban emosional. Ia tidak ingin mengakuinya, tetapi setiap kali ia melihat Ardi terjatuh, ada sesuatu dalam hatinya yang merasa tidak nyaman. Mungkin itu adalah sisi dirinya yang masih mengingatkan dirinya tentang orang yang pernah ia cintai, meskipun kini ia tahu bahwa perasaan itu tak lagi relevan. Ardi telah mengkhianatinya, dan kini saatnya untuk memberikan pelajaran yang ia layak terima. Beberapa minggu berlalu, dan Ardi semakin tertekan dengan setiap tugas yang diberikan Siska. Namun, di balik semua itu, ia terus berusaha untuk bertahan. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk tetap di perusahaan ini adalah dengan membuktikan dirinya, meskipun jalan yang harus ia tempuh penuh dengan rintangan. Siska semakin memperburuk keadaan.
Ia memberikan proyek yang hampir mustahil untuk diselesaikan dengan tenggat waktu yang sangat ketat. Setiap kali Ardi gagal, ia hanya menerima tatapan dingin dan kata-kata tajam yang membuatnya merasa semakin terpuruk. Namun, ada satu hal yang tidak bisa Siska prediksi. Semakin ia menekan Ardi, semakin Ardi berusaha keras untuk tidak menyerah. Ardi mulai menggali potensi yang selama ini ia tutupi, berusaha bekerja lebih cerdas dan lebih cepat. Meskipun ia tahu bahwa ia sedang berperang dengan waktu dan dengan Siska yang terus memberikan tantangan yang lebih berat. Siska menyadari bahwa Ardi tidak akan menyerah begitu saja. Di satu sisi, ia merasa kesal karena perencanaan untuk menghancurkan Ardi tidak berjalan semulus yang ia inginkan. Namun, di sisi lain, ia mulai merasakan sedikit kekaguman terhadap semangat Ardi yang tidak bisa ia hancurkan. Mungkin, hanya mungkin, pria ini memiliki sedikit keberanian yang dulu tidak ia lihat. Namun, perasaan itu segera diusir oleh kenyataan bahwa Siska tidak bisa membiarkan perasaan pribadinya mempengaruhi keputusan profesionalnya. Ia telah bersumpah untuk memberikan pelajaran kepada Ardi, dan itu akan tetap menjadi tujuannya. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Tidak ada ruang untuk kelemahan. Namun, di dalam hati Siska, sebuah pertanyaan mulai mengemuka. Apakah ini benar-benar tentang pembalasan dendam? Ataukah ia sedang mencoba menegakkan keadilan untuk dirinya sendiri setelah bertahun-tahun dikhianati? Itulah yang membuatnya semakin bingung. Setiap pagi, Ardi bangun lebih awal dari biasanya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Meskipun ia sudah terbiasa dengan tekanan kerja yang berat, bekerja di bawah Siska, mantan istrinya, terasa seperti beban yang tak terangkat. Hari demi hari, Siska memberikan tugas yang lebih rumit, lebih sulit, dengan tenggat waktu yang hampir mustahil untuk dipenuhi. Namun, Ardi tidak punya pilihan. Ia harus berusaha lebih keras, membuktikan bahwa dirinya masih memiliki nilai. Namun, semakin lama ia bekerja di bawah Siska, semakin terasa bahwa itu bukan sekadar masalah pekerjaan biasa. Siska tahu persis bagaimana menekan titik-titik lemahnya, membuatnya merasa kecil, dan memaksanya untuk bekerja lebih keras tanpa ampun. Terkadang, Ardi merasa bahwa Siska lebih berambisi untuk melihatnya jatuh daripada untuk melihatnya sukses. Pagi itu, saat Ardi sedang duduk di mejanya, merapikan beberapa dokumen penting, pintu ruangannya diketuk. Ia mengangkat kepala dan melihat seorang staf wanita yang tersenyum ragu. "Maaf, Pak Ardi. Bu Siska meminta Anda untuk segera hadir di ruang rapat," kata wanita itu dengan nada yang lembut, tetapi Ardi bisa merasakan ketegangan yang tersembunyi di balik kalimatnya. Ardi mengangguk pelan dan berdiri dari kursinya. Ia sudah terbiasa dengan rapat mendadak, terutama yang melibatkan Siska. Namun, setiap kali ia harus bertemu Siska, hatinya selalu diliputi rasa gugup, takut kalau ada kesalahan yang akan ia hadapi. Meskipun ia sudah berusaha keras, ia tahu bahwa satu kesalahan kecil pun bisa menjadi alasan bagi Siska untuk menghukum atau bahkan memecatnya. Di ruang rapat, Siska sudah duduk di ujung meja, mengenakan setelan hitam yang sempurna, rambutnya disisir rapi, dan tatapannya yang tajam langsung menyambut kedatangan Ardi. Semua orang di ruang rapat sudah duduk, menunggu Siska untuk membuka pertemuan. "Ardi," suara Siska memecah keheningan, dan semua mata langsung tertuju padanya. "Kamu tahu apa yang harus dilakukan dengan proyek ini, bukan?" Ardi menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. "Tentu, Bu Siska. Proyek ini akan selesai tepat waktu." Siska menatapnya dengan dingin. "Saya tidak ingin mendengar kata akan. Saya ingin hasilnya. Pastikan tidak ada kesalahan kali ini. Kamu sudah diberi kesempatan lebih dari cukup." Setiap kata yang keluar dari mulut Siska terasa seperti cambuk yang memukul keras. Ardi bisa merasakan ketegangan di sekelilingnya, merasa seperti berada di bawah sorotan lampu yang terus menghakimi. Ia tahu bahwa kegagalan kali ini tidak akan dimaafkan, dan Siska tidak akan memberi ampun. "Saya mengerti, Bu. Saya akan pastikan semuanya sesuai dengan harapan," jawab Ardi dengan suara yang rendah, meskipun hatinya bergejolak. Siska mengangguk pelan, lalu kembali berbicara kepada seluruh tim. "Baik, kita lanjutkan pembahasan ini. Ardi,
Kamu masih ada yang perlu ditambahkan? Tanya Siska dengan nada yang lebih santai, namun tatapan matanya tetap tajam, menilai setiap gerak-gerik Ardi. Ardi merasa seperti terpojok, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Tidak, Bu. Semuanya sudah tercakup dalam laporan yang sudah saya kirimkan. Proyek ini bisa selesai sesuai dengan tenggat waktu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Siska akhirnya mengangguk dan melanjutkan rapat. Ardi bisa merasakan rasa cemas yang berat di dada, tetapi ia tahu ia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Siska akan melihatnya sebagai orang yang lemah jika ia menyerah begitu saja. Setelah rapat selesai, Ardi kembali ke meja kerjanya, mencoba menyelesaikan pekerjaan yang semakin menumpuk. Meski ia berusaha keras, rasa tertekan semakin berat. Tidak hanya tekanan dari pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu, tetapi juga dari perasaan yang semakin rumit dalam dirinya. Di satu sisi, Ardi merasa semakin cemas dan tertekan di bawah Siska, tetapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang merasa aneh. Ada semacam perasaan yang sulit diungkapkan. Rasa yang sangat kompleks, antara dendam yang menguat, kebencian yang membara, dan sedikit rasa kagum terhadap Siska yang kini jauh lebih kuat dan cerdas daripada dulu. Ia tidak tahu apakah itu berarti ia masih memiliki perasaan terhadapnya atau hanya sekadar perasaan yang tercampur karena situasi yang sangat sulit ini. Namun, Siska tidak memberinya kesempatan untuk merenung terlalu lama. Beberapa hari setelah rapat tersebut, Siska memanggilnya ke ruang kerjanya sekali lagi. "Ardi, duduklah," kata Siska dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Tapi Ardi tahu bahwa di balik sikap itu, ada ketegangan yang tersembunyi. Ardi duduk dengan hati-hati, menunggu apa yang akan Siska katakan. "Saya ingin tahu, kenapa kamu terus berjuang untuk tetap bertahan di sini? Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan pekerjaan ini dengan mudah? Atau apakah kamu mencoba membuktikan sesuatu pada saya?" Tanya Siska dengan tatapan tajam yang membuat Ardi merasa seperti ia sedang diuji. Ardi terdiam sejenak. Ia tahu bahwa jawaban yang salah bisa membuatnya berada di ujung jurang. "Saya hanya ingin membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya bisa," jawabnya, meskipun ia tidak sepenuhnya yakin dengan kata-katanya. Siska mengamati Ardi dengan seksama, lalu mengangguk pelan. "Tapi kamu juga ingin membuktikan sesuatu pada saya, kan?" Ardi menatap Siska, mencoba menilai apakah Siska benar-benar memahami apa yang ia rasakan. "Mungkin, Bu. Mungkin itu juga bagian dari alasan saya." Siska tersenyum sinis. "Baiklah. Tetapi, ingatlah satu hal, Ardi. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bermain-main dengan saya. Saya sudah lelah dengan semua permainan itu." Ardi terdiam, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. "Saya paham, Bu." Namun, Siska tidak berhenti di situ. "Kamu sudah diberi kesempatan, Ardi. Jangan buat saya menyesal memberi kamu peluang ini. Jika kamu gagal lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Siska berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat ke jendela, memandang keluar dengan tatapan yang kosong. Ardi merasakan ketegangan yang semakin menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa Siska tidak hanya ingin melihatnya berhasil atau gagal, ia ingin melihat Ardi berjuang, ingin melihat bagaimana ia bisa menghancurkan mental Ardi tanpa harus melakukan apapun secara langsung. Siska berhenti sejenak, lalu menatap Ardi dengan tajam. "Ingat, Ardi, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang kamu dan saya. Ini tentang siapa yang lebih kuat. Dan saya pasti tidak akan membiarkan orang seperti kamu meremehkan saya lagi." Ardi terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespon. Ia bisa merasakan perasaan yang tumpang tindih di dalam dirinya. Rasa cemas, rasa takut, dan rasa ingin menang. Namun, satu hal yang pasti, Siska bukan lagi wanita yang dulu ia kenal. Dan, entah bagaimana, ia merasa bahwa permainan ini baru saja dimulai. Ardi merasa seperti dia sedang berada di dalam perang tanpa akhir. Siska, mantan istrinya, telah berubah menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih dingin. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Tidak ada kesempatan untuk bersantai.
Siska tidak hanya menjadi bos yang menuntut, tetapi ia juga menjadi bayangan yang mengintai setiap langkah Ardi, siap untuk menjatuhkannya saat ia menunjukkan kelemahan. Setelah pertemuan terakhir di ruang kerjanya, Ardi merasa semakin terjepit. Siska berbicara dengan cara yang sangat berani, hampir seperti menantangnya secara terang-terangan. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, Ardi. Ini tentang kamu dan saya. Kata-katanya terus terngiang di kepala Ardi. Dalam hati, ia tahu bahwa Siska tidak hanya ingin mengalahkannya dalam pekerjaan, tetapi juga secara emosional. Siska ingin mengingatkan Ardi siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berkuasa. Sejak hari itu, Siska semakin memperketat cengkeramannya pada Ardi. Setiap tugas yang diberikan semakin sulit, semakin menantang. Ardi harus menyelesaikan laporan yang lebih rumit, menghadapi klien-klien penting yang menuntut hasil lebih baik, dan bekerja dengan tenggat waktu yang semakin dekat. Setiap kesalahan kecil bisa berarti pemecatan, dan Ardi tahu bahwa Siska tidak akan memberikan toleransi sedikit pun. Namun, seiring berjalannya waktu, Ardi mulai merasakan perubahan yang halus pada dirinya sendiri. Meskipun Siska terus memberikan tekanan yang luar biasa, ia merasa ada dorongan baru dalam dirinya untuk tidak menyerah. Setiap kali ia hampir jatuh, ia mengingat masa lalu mereka, masa di mana ia merasa begitu unggul, merasa bahwa ia memiliki semua yang diinginkan, bahkan meremehkan Siska yang saat itu tampak seperti orang yang lemah. Sekarang, setelah semuanya berakhir, Ardi tahu bahwa hanya ada satu jalan, bertahan dan melawan. Sementara itu, Siska merasa bahwa ia telah menguasai permainan ini. Ia tahu betul bagaimana menekan Ardi, bagaimana membuatnya merasa terpojok. Tapi, di dalam hati, ada sesuatu yang mulai mengusik perasaannya. Mungkin itu adalah rasa ingin tahu, atau mungkin sedikit penyesalan, meskipun ia berusaha mati-matian menutupi perasaan tersebut. Ia tidak pernah mengharapkan Ardi bisa bertahan lama di bawah tekanannya. Ia tidak mengira pria itu akan terus berusaha, meskipun begitu jelas bahwa ia diperlakukan dengan kejam. Namun, Siska menepis perasaan itu dengan cepat. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Ia tidak akan membiarkan perasaan pribadinya mengacaukan apa yang telah ia bangun. Dulu, ia begitu mencintai Ardi, tetapi kini, cinta itu telah berubah menjadi kebencian yang membara. Ardi telah menghancurkan hidupnya, dan sekarang giliran Siska untuk menghancurkan kehidupan Ardi, meskipun ia tidak tahu bagaimana perasaan itu bisa begitu membingungkan. Siska mulai memberi Ardi tugas-tugas yang lebih menantang lagi. Di tengah kesibukannya, ia memperkenalkan sebuah proyek besar yang membutuhkan waktu, tenaga, dan kerjasama tim yang luar biasa. Proyek itu bisa menjadi kunci untuk menaikkan posisi mereka di perusahaan, tetapi juga bisa menjadi jebakan yang akan menghancurkan mereka jika gagal. Ardi, yang tengah menghadapi masalah pribadi dan emosional yang semakin kompleks, merasa seperti berada di ujung jurang. Ia harus memimpin tim untuk menyelesaikan proyek tersebut. Namun tekanan yang datang darinya begitu besar. Tidak hanya harus memenuhi ekspektasi Siska, tetapi juga memenuhi standar yang lebih tinggi, yang sepertinya semakin tidak mungkin dicapai. Siska terus memantau setiap langkah Ardi dengan ketat. Ia berada di balik layar, menyusun strategi dan mengatur agar semua orang tahu bahwa ia adalah bos yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan dalam rapat-rapat besar, Siska memberi Ardi tantangan-tantangan baru yang semakin berat, memastikan bahwa pria itu merasa terkekang dan semakin terperosok. Namun, saat mereka bekerja bersama dalam tim yang penuh tekanan itu, Ardi mulai menyadari sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Meski Siska bertindak seperti bos yang kejam, ada momen-momen tertentu ketika ia menunjukkan sedikit ketulusan. Ketika Ardi hampir gagal memenuhi tenggat waktu dan melaporkan kemajuan proyek, Siska memberi dorongan kecil, mengingatkan dia untuk tetap fokus. Sejenak, Ardi merasa seperti ia mendapatkan kembali sedikit dari hubungan mereka yang dulu, meski itu hanya muncul dalam kilasan singkat. Namun, semakin lama ia bekerja dengan Siska, semakin Ardi merasa bahwa Siska bukan hanya sekadar bos yang menekan, tetapi ada lebih banyak emosi yang terlibat di balik tindakannya. Setiap pertemuan, setiap peringatan, dan setiap komentar yang diberikan Siska membawanya kembali ke masa lalu, ke saat mereka masih menikah dan segala sesuatu tampak lebih sederhana.
Namun, rasa sakit yang muncul dari ingatan itu semakin dalam dan lebih sulit untuk ditangani. Siska merasakan hal yang sama. Meskipun ia terus berusaha menunjukkan kekuatannya, ia tidak bisa menghindari fakta bahwa Ardi memiliki cara untuk mengingatkan dirinya tentang masa-masa yang sudah lama berlalu. Ia tidak ingin mengakui bahwa ada bagian dari dirinya yang masih merindukan Ardi, meskipun rasa itu sudah terkubur jauh dalam hatinya. Tetapi setiap kali ia melihat Ardi berjuang, berusaha keras untuk tidak jatuh, Siska merasa ada semacam perasaan yang melukai dirinya, yang tidak bisa ia kontrol. Ia tahu bahwa ia sudah terlalu jauh dalam permainannya, tetapi di satu sisi, perasaan itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Suatu malam, saat Ardi sedang bekerja lembur di kantor, Siska datang menghampirinya. Ia tampak kelelahan, namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara Siska menatapnya malam itu. Ardi menatapnya bingung, namun tetap berusaha untuk menjaga profesionalitasnya. Ardi. Suara Siska terdengar lebih lembut dari biasanya, dan Ardi merasa ada ketegangan yang mencair, meskipun ia tidak tahu harus merespons apa. Saya ingin mengatakan sesuatu, lanjut Siska. Suaranya lebih tenang daripada biasanya. Aku tahu aku tidak mudah di sini, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak melakukannya untuk menghancurkanmu. Ardi mengangkat wajahnya, terkejut dengan pengakuan itu. Apa maksudnya, Bu? Siska menghela napas panjang dan duduk di kursi seberang Ardi. Ini tidak mudah untukku juga. Ardi, aku tahu bahwa aku mengujimu dengan cara yang sulit. Tapi ini bukan hanya soal pekerjaan, atau soal siapa yang lebih kuat. Ini juga soal aku. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari sekadar wanita yang pernah kau tinggalkan. Ardi terdiam, tidak tahu harus mengatakan apa. Perasaannya campur aduk, antara rasa cemas, kebingungan, dan mungkin sedikit harapan. Siska melanjutkan, aku ingin kamu tahu, aku tidak bermaksud membuatmu merasa hancur. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat kamu sekarang. Aku ingin tahu, apakah kamu bisa menjadi orang yang berbeda. Ardi menatap Siska dalam diam, berusaha memahami kata-katanya. Di satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa ia bisa, bahwa ia tidak akan jatuh. Tetapi di sisi lain, ia juga merasakan getaran yang dalam di hatinya. Siska, wanita yang pernah ia tinggalkan, sekarang telah berubah menjadi sosok yang sangat kuat dan tak terjangkau. Apakah ini berarti bahwa mereka akhirnya bisa menyelesaikan semua yang tertunda di antara mereka? Atau justru akan semakin memperburuk segala sesuatunya? Semua yang mereka alami, dari masa lalu hingga sekarang, seolah kembali hidup. Namun, satu hal yang pasti, permainan ini belum berakhir. Pagi itu, Ardi merasa ada yang berbeda. Setiap gerakan yang dilakukannya terasa lebih berat dari biasanya, seolah masa lalu yang sudah lama terkubur kini muncul kembali, menyusup ke dalam pikirannya. Siska, dengan segala kebijaksanaannya yang tajam dan tanpa ampun, baru saja membuka pintu yang selama ini tertutup rapat, pintu yang mengarah pada kenangan yang ingin ia lupakan. Ardi kembali teringat pada masa-masa mereka bersama. Dulu, sebelum segala sesuatu berubah, Siska adalah wanita yang penuh gairah dan impian. Mereka adalah pasangan yang serasi, saling mencintai dengan penuh semangat, meskipun terkadang mereka terjebak dalam perbedaan yang besar. Ketika permasalahan ekonomi datang, semuanya mulai hancur. Ardi, yang dulu merasa dominan dalam hubungan mereka, tak bisa menerima kenyataan bahwa segala sesuatu yang mereka bangun bisa runtuh begitu saja. Ia tidak ingin terlihat lemah, merasa kalah, dan perlahan mulai menarik diri dari Siska, menyalahkannya atas segalanya. Namun, melihat Siska sekarang, dalam posisi yang jauh lebih tinggi, dengan kekuasaan yang tidak pernah ia bayangkan, membuat Ardi merasa cemas dan tersudut. Apa yang dulu ia kira sebagai kemenangan ternyata hanyalah sebuah ilusi. Siska telah berubah menjadi sosok yang tidak bisa lagi ia kenali, dan mungkin lebih buruknya, ia merasa tidak mampu mengejar langkahnya. Setelah pertemuan malam itu, di mana Siska mengungkapkan kerentanannya yang jarang terlihat, Ardi merasa bingung. Ia tidak tahu apakah itu sebuah tawaran perdamaian atau sekadar trik yang lebih licik. Siska tidak pernah menjadi orang yang mudah didekati,
Dan meskipun ada sedikit kehangatan dalam nada suaranya, Ardi tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya percaya. Setelah semua yang terjadi, terlalu banyak air yang mengalir di bawah jembatan. Namun, perasaan yang terus mengganggunya malam itu tak bisa diabaikan begitu saja. Hari-hari berikutnya, suasana di kantor semakin tegang. Ardi merasakan perubahan yang lebih dalam pada dirinya. Tugas-tugas yang diberikan Siska semakin rumit dan penuh tekanan. Tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Siska memberi instruksi dengan lebih hati-hati, mengoreksi dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Mungkin Siska benar-benar mulai mempertimbangkan kembali cara dia memperlakukan Ardi, meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa dia siap untuk sepenuhnya membuka hatinya. Namun, ada satu hal yang Ardi tidak bisa abaikan. Setiap kali ia mencoba mendekati Siska, ia merasakan jarak yang semakin jauh di antara mereka. Meskipun mereka berbicara lebih banyak daripada sebelumnya, ada dinding tak terlihat yang semakin tinggi, membuatnya merasa terasing. Siska berusaha keras untuk menjaga jarak, tetap menjadi bos yang tegas. Sementara Ardi berusaha keras untuk tetap bertahan di posisi yang telah ia raih. Tentu saja, Siska tidak bisa benar-benar menutup pintu masa lalu begitu saja. Setiap kali ia melihat Ardi, ada kenangan yang kembali menghantuinya. Kenangan tentang pria yang dulu begitu ia cintai, namun juga begitu menyakitkan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, meskipun ia tahu bahwa membuka kembali pintu itu berarti membuka luka yang belum sembuh. Dan di sisi lain, ada kebanggaan tersendiri yang ia rasakan. Ia telah melewati semua ini tanpa Ardi, membuktikan bahwa ia bisa bangkit meski tanpa pria itu di sisinya. Siska terus menekan Ardi dalam pekerjaan, namun kali ini dengan cara yang berbeda. Setiap tugas yang diberikan terasa lebih berat, tetapi ada cara Siska memberi arahan yang sedikit lebih lembut, seolah memberi ruang bagi Ardi untuk menunjukkan kemampuannya. Mungkin, Siska ingin melihat apakah Ardi masih memiliki potensi yang pernah ia lihat dulu. Namun, Ardi merasakan bahwa setiap langkahnya selalu diawasi dengan penuh perhatian, dan itu membuatnya semakin tertekan. Di tengah kesulitan itu, Ardi mulai mencoba memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung, terus berusaha untuk memenuhi ekspektasi Siska yang semakin tinggi. Namun, jauh di dalam hatinya, ada satu perasaan yang muncul, perasaan bahwa ia tidak hanya berjuang untuk pekerjaan ini, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekadar pria yang pernah gagal dalam hidupnya. Ia ingin menunjukkan kepada dirinya dan Siska bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Sementara itu, Siska tidak tinggal diam. Di balik sikap profesionalnya, ada pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Apa yang sebenarnya ia inginkan dari Ardi? Ia sudah memberikan begitu banyak tekanan, begitu banyak ujian. Ia tahu bahwa Ardi tidak mudah menyerah, tetapi ia juga tidak bisa menghindari perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi antara mereka. Siska seringkali melihat Ardi bekerja keras, menghadapi tantangan dengan tekad yang hampir membara, dan meskipun ia tidak ingin mengakuinya, ada bagian dari dirinya yang merasa kagum. Ardi mungkin telah banyak berubah, tetapi ada sesuatu yang masih membuatnya berpikir tentang masa lalu mereka, tentang hubungan yang pernah mereka miliki. Siska tahu bahwa ia harus menjaga profesionalismenya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan yang rumit itu muncul. Ia tidak tahu apakah itu hanya rasa ingin tahu, atau mungkin sedikit rasa penyesalan yang mulai terpendam di dalam dirinya. Tetapi satu hal yang pasti, Siska tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa ia masih memiliki perasaan terhadap Ardi. Suatu sore, saat rapat tengah berlangsung, Siska tiba-tiba memanggil Ardi untuk berbicara setelah rapat selesai. Semua rekan kerja lainnya sudah meninggalkan ruang rapat, dan hanya tinggal mereka berdua yang tersisa. Siska memandangi Ardi, seolah mencoba menilai apakah pria itu benar-benar bisa dia percayai. "Ardi, ada hal yang perlu kita bicarakan," kata Siska. Suaranya lebih lembut daripada biasanya, tetapi matanya tetap tajam, penuh evaluasi. Ardi mengangguk dan duduk di kursi seberang meja. "Apa yang bisa saya bantu, Bu Siska?" Siska menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Aku ingin proyek ini selesai dengan baik.
Aku tahu ini bukan pekerjaan yang mudah untukmu, dan aku tahu kamu sudah berusaha keras. Tapi aku perlu kamu lebih dari sekadar bekerja keras. Aku perlu kamu menunjukkan kalau kamu benar-benar bisa menyelesaikan ini tanpa membuat kesalahan besar. Ardi terdiam, mencoba memahami maksud Siska. Saya paham, Bu. Saya akan memastikan semuanya berjalan lancar. Siska menatapnya dengan serius, kemudian diam sejenak sebelum melanjutkan. Ardi, aku tahu kita punya banyak masalah yang belum selesai, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan membuatmu jatuh. Mungkin aku keras, tapi ini semua untuk kebaikanmu juga. Ardi terkejut mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang lebih ia inginkan selain mendengar sedikit pengertian dari Siska. Namun, di balik kata-kata yang terdengar lebih manusiawi, Ardi tahu bahwa Siska masih memiliki niat untuk mengujinya, untuk melihat seberapa jauh ia bisa pergi dalam perjuangan ini. Terima kasih, Bu, jawab Ardi, meskipun dalam hatinya ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Siska mengangguk, lalu berdiri, menyelesaikan percakapan itu dengan nada yang lebih dingin. Jangan kecewakan saya, Ardi. Itu saja. Saat Siska meninggalkan ruang rapat, Ardi merasa seolah-olah ia baru saja melewati ujian besar. Tetapi, satu hal yang jelas dalam pikirannya, Siska tidak akan pernah memberi ampun. Hari demi hari berlalu dengan cepat, dan semakin dalam Ardi terjebak dalam permainan yang sepertinya tak berujung. Tekanan yang diberikan oleh Siska semakin intens, seakan-akan ia terus dipaksa untuk menyelesaikan tugas yang lebih berat dari sebelumnya. Namun, meskipun begitu, ada sesuatu yang berbeda sekarang, saat-saat kecil di antara mereka yang mulai menumbuhkan perasaan yang tak terucapkan. Siska, dengan segala sikap tegas dan dinginnya, mulai menunjukkan sedikit kelonggaran. Ardi bisa merasakan itu, meskipun ia tahu bahwa Siska tidak akan pernah mengungkapkannya dengan kata-kata. Ardi mulai merasakan bahwa ia harus berjuang bukan hanya untuk pekerjaannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia sadar, jika ia terus berada di bawah bayang-bayang Siska yang selalu mengawasinya, ia tidak akan pernah bisa maju. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia lupakan. Siska adalah mantan istrinya, wanita yang dulu begitu ia cintai, dan kini menjadi sosok yang sangat berbeda, sosok yang penuh dengan kebencian dan pembalasan. Malam itu, Ardi duduk di mejanya, merenungkan semua yang telah terjadi. Proyek besar yang mereka tangani hampir selesai, dan ia merasa bahwa hanya satu langkah lagi yang membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. Namun, semakin ia memikirkan Siska, semakin sulit baginya untuk fokus. Ada perasaan yang mengganggu di dalam hatinya, seolah-olah ia tak hanya berjuang melawan tantangan yang ada di depan mata, tetapi juga melawan perasaan-perasaan lama yang belum tuntas. Tiba-tiba, pintu kantornya diketuk pelan. Ardi menoleh dan melihat Siska berdiri di sana, dengan ekspresi wajah yang tak dapat dibaca. Bu Siska, ada yang bisa saya bantu? Tanya Ardi, mencoba menjaga profesionalitas meskipun ada kegelisahan yang mendalam. Siska hanya mengangguk, lalu melangkah masuk tanpa berkata sepatah kata pun. Ia duduk di kursi seberang Ardi, meletakkan map berisi dokumen di atas meja. Ardi menatap dokumen itu dengan cemas. Ia tahu apa artinya. Itu adalah laporan akhir dari proyek besar yang mereka kerjakan bersama, dan ini adalah momen yang akan menentukan apakah mereka berhasil atau gagal. Ardi, kata Siska, suaranya lebih rendah dari biasanya, seolah-olah ada sedikit kelembutan yang terlepas dari sikap kerasnya. Aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan hanya tentang proyek ini. Ini juga tentang bagaimana kamu menanggapi segala hal yang terjadi di antara kita. Ardi terkejut mendengar kata-kata itu. Siska biasanya sangat profesional, jarang sekali menyentuh hal-hal pribadi. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Apa maksud Bu Siska? Tanya Ardi hati-hati, berusaha memahami arah pembicaraan ini. Siska menarik napas dalam-dalam dan memandang Ardi dengan tatapan yang tajam. Aku tahu kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Tapi aku juga tahu bahwa kita tak bisa terus berlarut-larut dalam permainan ini. Aku sudah memberi kamu banyak ujian, Ardi, dan aku tahu kamu berjuang untuk menunjukkan kemampuanmu.
Tapi aku ingin melihat lebih dari itu. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar berubah. Apakah kamu benar-benar bisa menjadi orang yang berbeda? Ardi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata Siska seperti dorongan yang kuat, seolah menguji keteguhan hatinya. Saya mencoba, Bu. Saya sudah berusaha. Siska memandangnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia menatap Ardi untuk beberapa saat, seolah ingin memastikan sesuatu. Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar berubah, atau hanya mencoba bertahan di bawah tekanan ini. Tetapi satu hal yang aku tahu, Ardi, aku tidak bisa terus berada di sini, menatap kamu tanpa bisa melihat apakah kamu benar-benar layak mendapat kesempatan kedua. Ardi merasa seolah-olah terjepit dalam antara dua dunia. Dunia profesional yang harus ia jalani dan dunia emosional yang harus ia hadapi. Bagaimana bisa ia menunjukkan perubahan jika masa lalu mereka terus membayanginya? Bagaimana bisa ia membuktikan bahwa ia telah berubah, ketika setiap gerakannya selalu diperhatikan oleh Siska dengan penuh kecermatan? Siska. Ardi akhirnya mengucapkan nama itu dengan suara rendah. Aku tahu aku pernah melakukan kesalahan besar. Aku tahu aku menghancurkan segalanya antara kita. Dan aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin kamu tahu, jika ada satu hal yang aku ingin buktikan, itu adalah bahwa aku bisa lebih baik, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk diriku sendiri. Siska terdiam. Matanya menyipit. Namun ada kilasan yang sulit untuk dipahami. Ia tidak bisa menutupi rasa perasaan yang mulai bangkit dalam dirinya. Rasa yang sudah lama ia kubur, dan yang sekarang muncul kembali, meskipun ia berusaha menahannya. Sebuah keheningan panjang menyelimuti ruangan itu. Apakah kamu benar-benar bisa melakukan itu, Ardi? Tanya Siska akhirnya, dengan nada yang lebih lembut namun tetap tegas. Ardi menatapnya dengan serius. Saya berjanji saya akan melakukannya. Saya ingin kamu melihat itu. Siska menghela napas panjang. Ia melihat Ardi dengan tatapan yang sulit diungkapkan, seolah menilai sejauh mana kata-kata Ardi bisa dipercaya. Namun, di dalam hatinya, Siska tahu bahwa ia juga terjebak dalam lingkaran ini. Mereka berdua berada di persimpangan, mencoba mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin akan terjadi. Akhirnya, Siska mengangguk pelan. Proyek ini akan menjadi ujian terakhirmu. Jika kamu berhasil menyelesaikannya dengan baik, aku akan mempertimbangkan semua yang telah kamu katakan. Tetapi jika gagal, aku tidak akan bisa membiarkanmu terus bekerja di sini. Ardi merasakan beban yang luar biasa. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan dirinya, untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah. Tetapi ia juga tahu bahwa di balik semua ini, Siska juga merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebencian atau rasa sakit. Ada rasa yang lebih rumit, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terima kasih, Bu. Jawab Ardi dengan nada penuh tekad. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Siska menatapnya satu kali lagi, sebelum akhirnya berdiri dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh. Ingat, Ardi, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang siapa kamu sekarang. Jangan biarkan dirimu terjebak lagi dalam masa lalu. Dengan itu, Siska pergi meninggalkan Ardi sendirian di ruang kerjanya, di bawah beban yang semakin berat. Namun, di balik segala tekanan yang ia rasakan, ada satu hal yang kini jelas dalam pikirannya. Ia harus menyelesaikan proyek ini, bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa bangkit kembali, bahwa ia tidak akan terperosok ke dalam masa lalu yang kelam. Saat malam tiba, Ardi masih duduk di meja kerjanya, memandang dokumen-dokumen yang tersebar di depannya. Keputusan besar menantinya, dan ia tahu bahwa hanya satu langkah yang bisa mengubah hidupnya. Apakah ia akan membuktikan bahwa ia mampu berubah, ataukah ia akan gagal dan kehilangan kesempatan terakhir ini? Perasaan cemas dan penuh harapan mengalir dalam dirinya. Dengan tangan yang gemetar, ia memulai pekerjaan terakhirnya, bertekad untuk menunjukkan pada Siska bahwa ia tidak lagi sama seperti pria yang dulu. Pagi itu, Ardi terbangun dengan perasaan campur aduk. Malam yang penuh dengan pertimbangan, ketegangan,
dan perjuangan akhirnya berakhir. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Proyek besar yang selama ini ia kerjakan bersama Siska akan berakhir, dan apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan tidak hanya masa depannya, tetapi juga hubungannya dengan Siska. Ardi menatap cermin di depannya dengan pandangan kosong. Ia merasa cemas, tetapi juga tahu bahwa ia tak punya pilihan lain selain maju. Ketika ia memikirkan Siska, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan itu bukan lagi perasaan cinta yang dulu ia rasakan, tetapi sesuatu yang lebih kompleks. Perasaan ingin membuktikan diri, untuk menghapus semua keraguan dan luka yang pernah tercipta di antara mereka. Sesampainya di kantor, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Semua orang terlihat sibuk dengan pekerjaan mereka, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Siska duduk di ruang kerjanya dengan ekspresi serius, seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memperhatikan setiap orang yang lewat. Mungkin, pikir Ardi, ia sedang menunggu hasil kerja keras mereka selama ini. Ardi berjalan menuju meja kerjanya dengan langkah yang mantap. Ia merasa lebih siap dari sebelumnya, meskipun tak bisa menahan perasaan cemas yang menghantui. Siska telah memberi peringatan yang jelas. Ini adalah ujian terakhirnya, dan jika ia gagal, tak ada lagi jalan untuknya. Pukul 10 pagi, rapat final dimulai. Semua pihak yang terlibat dalam proyek besar ini berkumpul di ruang rapat. Ardi duduk di kursi di ujung meja, berpikir keras tentang setiap langkah yang telah ia ambil untuk menyelesaikan tugas ini. Ia tahu bahwa proyek ini bukan hanya soal hasil, tetapi soal bagaimana ia menghadapi tantangan yang diberikan kepadanya. Setiap detik yang berlalu semakin menambah berat beban di pundaknya. Siska masuk ke ruang rapat dengan langkah tegas. Matanya langsung tertuju pada Ardi. Ia berjalan ke depan meja, lalu memandang semua orang yang hadir. Tanpa berbicara lebih dulu, ia mulai membuka presentasi akhir tentang proyek yang telah mereka kerjakan. Ardi memandangnya dengan seksama, mencoba mengingat setiap detail yang ia pelajari dan kerjakan dengan penuh hati-hati. Semua laporan sudah selesai, dan ini adalah hasilnya, kata Siska. Suaranya menggema di ruangan yang sepi. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi Ardi bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Setelah presentasi selesai, Siska memandang Ardi sejenak, kemudian kembali ke laptopnya, menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu diputuskan. Ardi merasakan matanya tetap terfokus pada dirinya, seolah menilai setiap gerakan, setiap keputusan yang ia buat. Setelah beberapa saat, Siska akhirnya berbicara. Ardi, kita akan lihat apakah pekerjaan ini benar-benar memenuhi standar yang kita tetapkan. Jika ada satu hal yang kurang, saya tidak akan segan-segan untuk mengubah keputusan akhir. Suaranya dingin dan tajam, namun kali ini ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang Ardi hanya bisa rasakan, bukan dijelaskan. Rapat berlanjut, dan setiap detail dari proyek tersebut dibahas. Ardi berusaha memberikan penjelasan yang jelas, menjawab setiap pertanyaan dengan yakin. Ia tahu betul bahwa Siska sedang menilai dirinya bukan hanya berdasarkan pekerjaan ini, tetapi juga berdasarkan sejauh mana ia telah berubah. Apakah ia benar-benar layak mendapatkan kesempatan ini, ataukah ia akan kembali jatuh ke dalam kesalahan yang sama? Saat rapat berakhir, Siska meminta semua orang untuk tetap tinggal. Ardi tahu ini adalah saat yang paling menentukan. Begitu ruangan sepi, hanya tinggal mereka berdua. Siska berdiri di depan meja, memandang Ardi dengan tatapan yang tidak bisa dipahami. Ardi, kata Siska, suara yang lebih lembut dari sebelumnya, namun masih penuh dengan ketegasan. Proyek ini berhasil. Kamu berhasil menyelesaikannya dengan baik. Tetapi itu bukan hanya tentang pekerjaanmu. Ini tentang bagaimana kamu menghadapi semuanya. Aku tahu bahwa kamu telah berubah, dan aku bisa melihat usahamu. Ardi terdiam, merasakan bahwa kata-kata itu membawa beban yang berat. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Siska mengangguk, lalu menarik napas panjang. Namun, meskipun ini adalah kemenangan, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tahu kita berdua masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki.
Tapi aku juga tahu bahwa kamu tidak akan berhenti di sini. Ardi, kamu masih bisa lebih baik. Ardi merasakan perasaan yang mendalam meluap di dadanya. Ia tidak tahu apakah itu kebanggaan, penyesalan, atau keduanya. Tetapi apa yang dikatakan Siska mengena di dalam hati. Ia tidak hanya berhasil membuktikan dirinya dengan proyek ini, tetapi ia juga berhasil menunjukkan kepada Siska bahwa ia telah berubah. Ia tidak lagi menjadi pria yang terjebak dalam kegagalan dan kesalahan masa lalu. Apakah itu artinya saya masih punya kesempatan? Tanya Ardi, suara sedikit bergetar, tetapi ada tekad di dalamnya. Siska menatapnya dengan intens, dan untuk beberapa saat, tidak ada yang berkata apa-apa. Suasana itu begitu tegang, namun juga penuh dengan ketegangan yang menyelimuti keduanya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Siska akhirnya berbicara dengan suara rendah. Ya, Ardi, kamu masih punya kesempatan. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang siapa kamu sekarang. Apa yang kamu lakukan selanjutnya akan menentukan apakah kamu benar-benar berubah atau tidak. Ardi menatap Siska dengan mata penuh tekad. Saya tidak akan mengecewakan Anda, Bu Siska. Siska tidak mengucapkan apapun lagi, hanya mengangguk perlahan sebelum berjalan menuju pintu. Sebelum meninggalkan ruangan, ia berhenti sejenak dan menoleh. Kamu sudah melewati ujian yang berat, Ardi. Sekarang, kamu harus membuktikan bahwa kamu memang telah berubah. Dengan itu, Siska meninggalkan Ardi yang terdiam di tempatnya. Hatinya berdebar kencang, tidak hanya karena keberhasilannya dalam proyek ini, tetapi juga karena kata-kata Siska yang menggema di telinganya. Ia tahu bahwa ini adalah babak baru, dan walaupun masa lalu mereka masih membayangi, ia memiliki kesempatan untuk menulis kisah baru. Saat Ardi kembali ke mejanya, ia merasa lebih ringan, meskipun masih ada beban yang harus dipikul. Namun, satu hal yang jelas baginya, ia tidak akan pernah kembali ke kehidupan lama yang penuh kesalahan dan penyesalan. Kini, ia punya kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit, tidak hanya untuk Siska, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pagi itu, Ardi tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjangnya untuk menebus segala kesalahan dan meraih masa depan yang lebih baik. Hari-hari setelah rapat final proyek itu berlalu dengan cepat, dan meskipun Ardi merasa ada sedikit kelegaan setelah berhasil menunjukkan kemampuannya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang menggelora dalam dirinya. Setiap kali Siska menatapnya, ia merasa ada campuran antara kebanggaan dan sesuatu yang lebih gelap. Ia tahu, meskipun Siska memberi kesempatan kedua, ada bagian dari dirinya yang ingin melihatnya benar-benar jatuh, seperti yang ia lakukan di masa lalu. Ardi mencoba mengabaikan perasaan tersebut, berusaha untuk terus fokus pada pekerjaan dan buktikan bahwa ia telah berubah. Namun, ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa ia masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam, sebuah bayang-bayang yang kini semakin terasa semakin dekat. Di sisi lain, Siska juga merasa perasaan yang bergejolak. Meskipun ia memberi kesempatan kedua pada Ardi, ada keraguan yang tak bisa disingkirkan. Ia tahu bahwa meskipun Ardi telah berhasil membuktikan dirinya dengan proyek tersebut, masalah mereka berdua jauh lebih dalam daripada sekadar pekerjaan. Semua luka yang telah mereka lalui selama ini belum sembuh, dan ada ketegangan yang terus mengendap dalam dirinya. Siska merasa, meskipun Ardi tampaknya telah berubah, ia tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi. Ketidakadilan yang pernah ia alami, penelantaran yang ia rasakan, masih mengendap dalam ingatannya. Siska tidak bisa mengabaikan rasa sakit itu begitu saja. Pada suatu sore yang cerah, Siska memanggil Ardi ke ruangannya. Ruangan itu terasa sunyi, hanya ada suara detak jam dinding yang menggema di udara. Ardi memasuki ruangannya dengan hati-hati, menyadari bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan mengubah segala sesuatunya. Siska, ada yang bisa saya bantu? Tanya Ardi, mencoba menjaga profesionalitas meskipun perasaan cemas merayap di dalam dirinya. Siska duduk di kursi kerjanya, memandang Ardi dengan tatapan tajam. Ardi, katanya, suaranya dingin, tetapi ada ketegangan yang jelas terdengar. Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak melupakan masa lalu kita. Aku tahu kamu merasa telah berubah,
Tetapi aku juga tahu ada sisi lain yang tak bisa kita hindari. Ardi merasa seolah-olah darahnya berhenti mengalir. Apa maksud Bu Siska? Siska menatapnya dengan mata yang penuh perhitungan. Kamu tahu apa yang aku maksud. Meskipun kamu berhasil dengan proyek ini, itu bukanlah segalanya. Aku tahu kamu mencoba membuktikan sesuatu kepada dirimu sendiri, tetapi aku juga ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa meninggalkan masa lalu. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar mampu menghadapi konsekuensi dari semua yang telah kita lalui. Ardi merasa seperti terpojok, seolah tak ada jalan keluar. Siska, saya berusaha semaksimal mungkin. Saya tahu saya telah membuat kesalahan besar di masa lalu, tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa berubah. Siska menghela napas panjang. Itulah yang kamu katakan dulu. Dan aku memberimu kesempatan. Tapi sekarang, kamu harus mengerti bahwa kesempatan ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang apa yang ada di dalam dirimu. Jika kamu benar-benar berubah, kamu akan siap untuk menghadapi segala konsekuensinya. Ardi terdiam. Siska tahu bahwa ada satu hal yang masih harus ia hadapi. Ia harus menghadapi rasa sakit dan pembalasan yang telah ia sebabkan. Dan mungkin, inilah waktunya. Baiklah, kata Siska akhirnya. Suaranya tetap tegas. Kamu masih punya kesempatan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan mengawasi setiap langkahmu. Jika ada satu kesalahan lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ardi menatapnya dengan tatapan yang penuh tekad. Saya tidak akan mengecewakan Anda, Bu. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa berubah. Namun, saat ia meninggalkan ruangan itu, Ardi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada ketegangan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu, meskipun Siska memberi kesempatan, ada bagian dari dirinya yang belum bisa sepenuhnya memaafkan dan melupakan. Ardi hanya bisa berharap bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya layak diberi kesempatan kedua. Namun, tak lama setelah percakapan itu, hal yang tak terduga terjadi. Beberapa hari kemudian, Ardi menerima email dari Siska yang berisi sebuah laporan evaluasi tentang performa tim yang ia pimpin. Di dalamnya, ada beberapa poin yang menurut Ardi sangat tidak adil, banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ardi merasa ada sesuatu yang sengaja ditambahkan untuk menekannya, dan mungkin untuk menjatuhkannya. Apakah ini benar-benar kesempatan kedua atau sebuah jebakan? Pikir Ardi dengan cemas. Siska, yang selama ini terlihat penuh harapan dan memberikan kesempatan, kini terlihat seperti sedang memainkan permainan yang lebih berbahaya. Ardi memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Ia tahu bahwa jika ia membiarkan hal ini berlarut-larut, semuanya bisa berakhir lebih buruk. Malam itu, setelah jam kerja berakhir, Ardi mendatangi ruang kerja Siska. Siska, ada yang ingin saya bicarakan, kata Ardi dengan nada serius. Siska memandangnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Apa yang kamu inginkan, Ardi? Saya membaca email Anda, jawab Ardi tegas. Dan saya rasa ada beberapa hal yang tidak adil di dalamnya. Saya ingin klarifikasi tentang beberapa poin yang ada. Siska menatapnya dengan tajam, matanya menyipit. Kamu merasa dirugikan, Ardi? Kamu merasa tidak mendapatkan kesempatan yang adil? Ya, Bu. Itu tidak benar-benar mencerminkan usaha saya atau tim. Ada beberapa poin yang benar-benar tidak sesuai dengan kenyataan, jawab Ardi, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Siska mendiamkan sesaat, lalu bangkit dari kursinya. Ia mendekat ke meja, menatap Ardi dengan tatapan yang tidak bisa ia artikan. Kamu benar, Ardi. Itu tidak adil. Tapi bukankah kamu sudah terbiasa dengan ketidakadilan? Bukankah kamu juga pernah melakukannya padaku? Ardi terdiam. Kata-kata itu seakan menusuk jauh ke dalam hatinya. Ia tahu apa yang dimaksud Siska. Semua yang pernah terjadi antara mereka. Semua kesalahan dan pengkhianatan di masa lalu. Siska, Ardi berusaha berbicara dengan hati-hati. Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi orang yang berbeda sekarang. Siska menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Mungkin kamu sudah berubah,
Ardi. Tapi ingat, tidak ada yang bisa menghapus masa lalu. Dan aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan padaku. Tapi, aku juga tahu kamu tidak akan berhenti. Maka dari itu, aku akan beri kamu satu pilihan. Hadapi semua ini, atau biarkan aku yang menilai kamu layak atau tidak untuk bertahan. Ardi merasa seolah ada jerat yang semakin mengikatnya. Ia tahu bahwa Siska sedang menguji keteguhannya. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi tentang seberapa dalam ia ingin memperbaiki segala yang telah rusak. Saat Siska mengalihkan pandangannya dan kembali duduk di meja, Ardi tahu satu hal pasti. Ini adalah ujian terakhir yang lebih sulit daripada apapun yang telah ia hadapi sebelumnya. Sore itu, Ardi merasa seolah-olah seluruh dunia menekan dadanya. Kata-kata Siska yang tajam dan penuh perhitungan masih terngiang di telinganya. Hadapi semua ini, atau biarkan aku yang menilai kamu layak atau tidak untuk bertahan. Itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Dan kali ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ia berjalan kembali ke mejanya dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Mencoba mengumpulkan pikiran. Di luar, langit mulai gelap. Menambah kesan suram pada suasana kantor yang semakin sepi. Ardi tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya dalam beberapa hari ke depan akan menentukan lebih dari sekadar pekerjaannya. Ini adalah ujian terakhir, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk hubungan mereka berdua. Namun, ada sesuatu yang mengusik dalam hatinya. Ketika ia memikirkan Siska, ada perasaan yang lebih dari sekadar amarah atau penyesalan. Perasaan itu adalah ketidakpastian. Apakah ia benar-benar bisa memperbaiki semua yang telah rusak? Atau apakah ia hanya mengejar sesuatu yang tidak akan pernah bisa diperbaiki? Hari-hari berikutnya di kantor menjadi semakin tegang. Siska, yang biasanya sangat profesional, kini tampak lebih tertutup dari sebelumnya. Ia semakin sering menghindari kontak mata dengan Ardi, dan meskipun ia masih memberikan tugas-tugas besar padanya, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memperlakukannya. Setiap pertemuan, setiap percakapan, terasa seperti pertempuran yang tak terlihat, pertempuran yang melibatkan lebih dari sekadar pekerjaan, tetapi juga perasaan yang tak terungkapkan. Ardi berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan, namun ia tahu bahwa Siska sedang mengujinya. Setiap kali ia melangkah ke ruangannya, Siska akan memandangnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tidak lagi ada senyum atau kata-kata ramah. Hanya sikap yang penuh dengan kewaspadaan, seolah-olah Siska sedang mencari celah untuk menjatuhkannya. Malam itu, setelah seluruh karyawan pulang, Ardi memutuskan untuk menemui Siska. Ia tidak bisa lagi menunggu. Ia harus tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran Siska, dan mengapa perasaan mereka berdua terasa begitu tertahan. Saat ia mengetuk pintu ruang Siska, ia mendapati pintu itu sedikit terbuka. Tanpa menunggu lebih lama, Ardi melangkah masuk. Siska, kita perlu bicara, kata Ardi dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Siska yang sedang duduk di kursinya dengan tatapan kosong mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya menunjukkan sedikit kejutan, namun dalam sekejap, ekspresinya kembali menjadi datar. Ada apa? Ardi? Apa kamu masih merasa belum cukup diuji? Ardi menutup pintu dengan pelan. Kemudian mendekat ke meja Siska. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku. Kamu terus memberi tugas berat, terus menilai aku, tetapi sepertinya tidak pernah ada cukup bukti untukmu bahwa aku telah berubah. Kamu seperti tidak pernah memberi kesempatan. Siska menghela napas panjang. Matanya tak lepas dari Ardi. Kamu tahu apa yang aku inginkan, Ardi? Aku ingin kamu menghadapi semuanya. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar siap untuk mempertanggungjawabkan masa lalu dan semua kesalahanmu, bukan hanya pekerjaan ini. Kamu telah diberi kesempatan, tetapi kesempatan itu bukan tanpa syarat. Ardi menunduk sejenak, merasakan hati yang berat. Ia tahu Siska benar. Ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang bagaimana ia menghadapi masa lalu mereka. Bagaimana ia menghadapi rasa sakit yang telah ia sebabkan. Ia harus berani menghadapinya. Siska, Ardi berkata dengan suara yang lebih lembut. Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Semua yang telah saya lakukan di masa lalu, semua kesalahan itu,
akan tetap ada dalam ingatan kita berdua. Tapi saya ingin kamu tahu satu hal. Saya tidak ingin kembali ke sana. Saya tidak ingin menjadi orang yang dulu. Saya ingin menunjukkan padamu bahwa saya bisa menjadi lebih baik. Siska terdiam. Matanya yang tajam masih menatap Ardi dengan penuh evaluasi. Tetapi kali ini, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapnya sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Aku ingin kamu berhenti mencari pembenaran, Ardi. Aku ingin kamu berhenti mencari cara untuk membuat dirimu terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Karena aku tahu, jika kamu ingin berubah, kamu harus benar-benar menghadapinya, tanpa alasan. Ardi merasa setiap kata itu seperti duri yang menusuk. Ia tahu Siska benar. Semua waktu ini, ia masih mencari-cari alasan, mencoba membela dirinya. Tetapi pada akhirnya ia harus menghadapi kenyataan. Ia harus menghadapi masa lalunya. Meskipun itu sangat menyakitkan. Dan yang lebih berat, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Siska tidak akan mudah memaafkannya. Namun, ada satu hal yang Ardi tahu dengan pasti. Ia tidak akan mundur. Tidak sekarang. Apakah itu artinya kamu tidak memberi kesempatan padaku? Tanya Ardi. Suaranya terdengar penuh harapan meskipun hatinya terasa berat. Siska memandangnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku sudah memberi kesempatan padamu, Ardi. Tapi kesempatan itu tidak akan bertahan lama. Kamu harus membuktikan dirimu, bukan hanya padaku, tetapi juga pada dirimu sendiri. Ardi mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari ujian, tetapi justru sebuah awal dari perjuangan yang lebih besar. Siska mungkin tidak bisa melupakan masa lalu mereka begitu saja, tetapi itu tidak berarti ia harus menyerah. Ia harus berjuang untuk dirinya sendiri dan untuk menunjukkan bahwa ia telah berubah. Ketika ia keluar dari ruang Siska malam itu, langkahnya terasa lebih mantap. Meskipun hatinya masih diliputi oleh keraguan, ada satu keyakinan yang ia pegang erat. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ini adalah ujian terakhir. Dan meskipun rasa sakit dan luka masih membekas, ia tahu bahwa ia harus menghadapinya. Jika ia ingin benar-benar berubah dan membuktikan bahwa ia bisa lebih baik, ia harus melangkah dengan keyakinan dan tekad, tanpa menoleh ke belakang. Namun, Ardi juga menyadari bahwa Siska mungkin telah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah ujian yang lebih berat lagi. Sesuatu yang akan menguji seberapa kuat tekadnya untuk benar-benar menebus segala kesalahan di masa lalu. Apakah ia siap untuk itu? Hari-hari berlalu dengan begitu cepat setelah percakapan malam itu, dan Ardi merasa semakin terhimpit oleh tekanan yang datang dari berbagai arah. Siska, meskipun tidak pernah mengungkapkan secara langsung, jelas sedang mengujinya. Setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya seolah-olah diperiksa dengan cermat. Diukur dengan tolok ukur yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Di satu sisi, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa mungkin ini adalah ujian yang jauh lebih berat daripada yang ia kira. Pagi itu, seperti biasa, Ardi datang lebih awal ke kantor. Ruang kerjanya yang sederhana terasa semakin sunyi seiring berjalannya waktu. Meski demikian, ia tahu bahwa Siska tidak pernah benar-benar melupakan masa lalu mereka. Meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan perubahan, Ardi merasa bahwa Siska melihatnya melalui lensa kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya dulu. Perasaan itu terus menghantui langkahnya, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Pada hari itu, sebuah email masuk yang membuat jantung Ardi berdegup lebih cepat. Itu adalah sebuah pemberitahuan yang datang langsung dari Siska. Ia dipanggil untuk menghadiri rapat dengan pihak manajemen senior terkait hasil evaluasi proyek terakhir mereka. Tentu saja, itu adalah momen yang tidak bisa ia abaikan. Ardi tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan segalanya. Untuk menegaskan bahwa ia tidak hanya berhasil menyelesaikan tugas, tetapi juga layak mendapatkan kepercayaan Siska dan mungkin kesempatan lebih besar. Saat ia memasuki ruang rapat, suasana di dalamnya terasa lebih formal dari biasanya. Manajemen senior duduk di sekitar meja besar, dengan Siska di posisi kepala meja. Wajah Siska tampak tenang, tetapi matanya tidak bisa menutupi ketegangan yang ada. Ardi merasa seolah-olah ruang itu semakin kecil,
dan setiap langkah yang diambilnya semakin terasa seperti beban berat yang ia bawa. Setelah beberapa percakapan formal mengenai hasil proyek, Siska memandang Ardi dan berkata dengan nada yang cukup keras. Ardi, saya sudah melihat perkembangan dalam pekerjaanmu, tapi saya ingin tahu, apakah kamu benar-benar siap untuk langkah selanjutnya? Atau kamu hanya ingin bersembunyi di balik kesuksesan proyek ini? Ardi merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak saat Siska berkata demikian. Tiba-tiba, segala upaya yang telah ia lakukan terasa tidak berarti. Ia tahu, ia sudah mencapai titik di mana segala keputusan yang ia buat akan menentukan bukan hanya nasib pekerjaannya, tetapi juga hubungan mereka, atau apa yang tersisa dari itu. Bu Siska, Ardi memulai dengan suara yang agak gemetar, meski ia berusaha keras untuk tetap tenang. Saya ingin menunjukkan bahwa saya benar-benar berubah, bahwa saya tidak lagi menjadi orang yang dulu. Saya tahu saya tidak bisa mengubah masa lalu kita, tetapi saya siap untuk bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Siska mengangguk perlahan. Matanya tidak lepas dari Ardi. Kamu tahu bahwa perubahan itu bukanlah sesuatu yang datang dengan cepat. Ardi, ini bukan hanya soal kata-kata, tapi soal tindakan. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu siap menghadapi apapun yang akan datang. Ketegangan semakin terasa di ruangan itu. Namun Ardi tahu ini adalah kesempatan terbesarnya. Jika ia gagal dalam ujian ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Siska mungkin memberi kesempatan kedua, tetapi ia juga tidak akan segan-segan untuk menilai Ardi kembali. Mungkin bahkan mengakhirinya jika ia merasa tidak ada perubahan yang cukup berarti. Setelah beberapa saat hening, Siska berbicara lagi. Namun, saya juga tahu bahwa kamu bukan hanya orang yang mencoba menghindar dari kesalahan. Kami memutuskan untuk memberikan kamu satu kesempatan lagi, tetapi kali ini tidak hanya tentang pekerjaan. Ini tentang bagaimana kamu menghadapi tantangan yang lebih besar. Kami ingin melihat apakah kamu benar-benar siap untuk mengambil tanggung jawab lebih besar, lebih dari sekadar pekerjaan sehari-hari. Ini adalah ujian yang lebih berat. Ardi merasa darahnya berdesir. Ujian yang lebih berat? Apa yang dimaksud Siska? Ia menatap wajah Siska, mencoba mencari tahu apa yang sedang dipikirkan oleh mantan istrinya itu, tetapi tidak ada yang bisa ia baca. Hanya tatapan dingin dan penuh perhitungan yang menghadapinya. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanya Ardi, merasa bahwa ia sudah berada di ambang keputusasaan. Ia tahu ini adalah saat penentu. Setiap keputusan akan membawa konsekuensi besar, dan kali ini ia tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Siska menarik napas panjang, lalu berkata, kami akan memindahkan kamu ke proyek yang lebih besar, proyek yang lebih menantang. Itu akan menjadi ujian nyata. Apakah kamu benar-benar bisa mengatasi tekanan yang lebih besar, ataukah kamu akan kembali terjebak dalam cara lama kamu? Ardi terdiam. Proyek lebih besar? Itu adalah kesempatan yang bisa mengubah segalanya. Tetapi di sisi lain, itu juga bisa menjadi batu sandungan yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Siska melanjutkan. Namun, ada satu syarat yang tidak bisa kamu abaikan. Selama proyek itu berlangsung, saya akan menjadi pengawas langsungmu. Kami akan melihat bagaimana kamu bekerja di bawah tekanan. Apakah kamu mampu mengatasi tantangan yang lebih besar tanpa menyerah? Jika kamu gagal, maka ini adalah kesempatan terakhirmu di perusahaan ini. Ardi merasa dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Ini adalah tantangan yang luar biasa, bahkan lebih besar daripada yang pernah ia hadapi sebelumnya. Namun, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari apa yang ia pernah lakukan di masa lalu. Baik, Bu. Saya akan menerima tantangan ini, jawab Ardi dengan tekad yang baru. Saya akan buktikan bahwa saya bisa melakukannya. Setelah rapat selesai, Ardi kembali ke mejanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa cemas dan takut. Ini adalah ujian terbesar yang pernah ia hadapi. Namun, di sisi lain, ada rasa harapan yang menyelinap masuk. Siska telah memberi kesempatan terakhir, tetapi ini juga bisa menjadi kesempatan untuk benar-benar menebus semua kesalahan yang telah ia perbuat. Ia harus menunjukkan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menghadapi tantangan tersebut, tidak hanya untuk Siska, tetapi juga untuk masa depannya sendiri.
Ketika malam tiba, Ardi kembali ke rumah dengan perasaan berat. Ia tahu bahwa ia kini benar-benar berada di ujung jurang. Jika ia gagal, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Tetapi jika ia berhasil, maka ini akan menjadi kemenangan terbesar dalam hidupnya. Siska mungkin tidak akan pernah sepenuhnya melupakan masa lalu mereka, tetapi Ardi bertekad untuk membuktikan bahwa ia layak diberi kesempatan, bahkan jika itu berarti melalui ujian yang paling sulit sekalipun. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk mengikuti cerita selanjutnya. Setiap dukunganmu sangat berarti dan membantu saya untuk terus menulis cerita-cerita yang lebih seru dan menarik. Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya, karena masih banyak drama dan kejutan yang akan datang. Terima kasih telah membaca dan sampai jumpa di bab selanjutnya.